ada orang, ini orang paling berjasa di hidup gue gak bakal pernah lupa nih namanya orang, namanya Pak Hasan Bukhori. Alhamdulillah gue bisa ngewakilin DKI gue lolos juara 1, gue masuk nasional dan juara juga. Punya prestasi? Iya, gue banyak tempat yang gratis. Nah, tapi kalau gue kuliah gratis, itu ya gue harus kuliah full time, dimana gue nggak bisa nyari duit. Dan sementara orang tua gue udah nggak bisa ngasilin duit lagi. Jadi jadilah satu barang itu. Gue di awal-awal jualan, gue rugi bang. Gimana cara mereka bisa ningkatin penjualan dia yang meledak gitu. Oh, gue dapet jawaban kalau gue harus punya branding, dan brand gue punya karakter, dan brand gue punya identitas. Jadi orang tahu, wah ini barang gue nih, wah ini barang Fortin. Gue hobi gue di motor, ya gue bikin usaha yang berhubungan dengan motor. Loh, lu gimana bisa sukses kalau hidup lu di muda lu dihabisin buat bandel-bandel? Pemikiran gue lebih baik mati-matian di usia muda gue, di muda gue berdarah-darah, karena di usia tua gue udah gak punya tenaga. Di usia gue tinggal nikmatin hasil darah-darah gue yang sekarang. Tuh. Ini udah berapa lama? Gue di sini di jalan 2 tahunan. 2 tahunan? Iya, 2 tahunan, 2,5 tahun sih harusnya. Karena Juli ini harusnya udah nyentuh 3 tahun gue di mari. Oh, tadinya ada? Sorry, nama brand Fortin itu Juli 3 tahun. Oh, namanya. Tapi secara tempat di sini, Desembernya 3 tahun. Oh ya udah, nanti cerita tentang usaha lo nanti aja. Sekarang kita Gue masker nih ya. Udah, biar ya, gak ngap juga. Gue juga gerah juga nih. Halo Buduter, kembali lagi di sini di channel YouTube I Am Buduter. Seputar Buduter kali ini adalah seputar aja dulu. Kita mengulas sedikitnya nanti tentang usaha dari salah satu alumnus STM 1. SMK Sekarang ya? udah SMK 1 namanya. SMK Jakarta, tahun berapa ya? 2016. 2016 yang memiliki usaha helm ya? Iya, bergerak sih di biker apparel sih sebenarnya. Oh. Apparel perlengkapan biker sih. Oh gitu. Nggak cuma helm doang jadinya. Oh iya, nanti kita ngulas panjang tentang wirausahanya, usaha yang cukup keren nih. Nah sekarang kita masuk ke ngobrol bersama alumnus SMKN 1 Jakarta tahun 2016 dengan Gua Amirul Yusuf Zulkarnain, panggilannya Amirul. Amirul, iya. Amirul sama aja lah. Ya. Nah, tahunnya masuk tahun Gua 2013. 2013. Ya, lulus 2016. 2016. Ya, berarti gua angkatan 2016 sih harusnya. Nah, itu udah mulai SMK ya. Itu SMK dulu berapa SMK. sih? Nah, pas gua masuk itu udah lepas nama RSBI. Oh. Iya, pas RSBI langsung SMKN 1 Jakarta gitu. Oh gitu. Sebelumnya RSBI itu tetap SMK kan? Sebelumnya masih, cuma kan waktu itu masih bayar kan. Nah pas gue itu, iya bayar. Oh nggak tahu gue. Dulu tuh bayar setelah gue ya. Oh. Jadi pas gue masuk itu udah langsung udah gratis. Dulu tuh masih wajib belajar 6 tahun kan. Oh gitu. Nah pas gue masuk. Oh bayar tuh dalam artian SPP ada. Iya. Uang bangunan gedung ada. Iya. Oh gitu. Dulu kan pemerintah program BOS cuma wajib belajar 9 tahun. 9 tahun bener kan? 9 tahun dari 9 tahun, SD. Iya, dari SD. Pas gue masuk itu udah diterapin wajib belajar 12 tahun. 12 tahun. Jadi SMA itu gratis, udah nggak bayar lagi. Oh gitu. Yang penting lu bisa tembus masuk ke Budut atau SMK pilihan. Nah, cerita awalnya lu masuk Budut itu apa emang lu pengen atau kayak gimana? Gini, ini agak lucu sih sebenarnya. Sebenarnya itu gue punya temen ya. Temen gue anak Budut juga, Budut TKJ. Gua SMP kelas 3, dia kelas 2. Kelas 2 SMA. Terus gua itu waktu SMP sih emang gue passionnya di komputer. Jadi yang gue cari itu ada beberapa sekolah nih pilihannya. Waktu itu yang dipilihin, gue dipilihan pilihan orang tua nih. Pilihan orang tua itu 26. 26 itu mana? Bangunan, pajak. Oh, pemajak. Pemajak. Ya. 26 SMK 1. Ini direferensiin temen gua. Iya. Satu lagi SMK 7. Di Romangun. Oh, 7 Romangun. Emang ada Romangun. Di mananya? Ya pokoknya gua tahu Romangun sih. Gua enggak tahu. 7 ya? SMK 7 bukan. Filter kali ya? Lupa sih gua namanya. Aku nggak tahu dah itu ya. Pokoknya daerah situ, daerah Romangun. Terus pilihan pertama gua 26. Iya, Pembangunan. 26. Gua juga dulu 26. Iya, pengennya. Gagal. Gua masuk ke Budut. Iya. Cuma sebelum masuk Budut,
Jadi waktu habis pendaftaran itu, gue kan goes malam. Goes waktu udah acara apaan, festival di Jakarta gitu. Goes sama angkatan kakak kelas gue ini nih, malam-malam gue mampir ke Budut sholat Isya. Oh ya. Itu gue masih SMP tuh, baru muter lulus. lah, muter Monas apa-apa. Gue mampir dulu, sholat Isya dulu, yaudah di Budut. Gue sholat di Budut. Waktu itu musola masih di depan, sekarang masih di ruang apa tuh, ruang serbaguna sekarang. Sekarang. Dulu masih itu, sholat, gue kayak ngeliatin gini, bengong. Gue kayak enak nih sekolah di sini, gue mikir gitu. Tatonya besok pas minggu kemudian, pas gue daftar 26 ketolak masuk Budut. Wah itu mungkin petanda. Petanda di sini. Tapi lu karena tertarik ada sesuatu bangunan kelihatannya apa? Enggak sih, enggak. Gue terlalu tahu ini. Yang gue tahu sih Budut dulu itu angker maksudnya yang horor inilah, orang-orang yang horor gitu. Oh jadi emang lu udah tahu Budut itu memang istilahnya ya termasuk ke negatif gitu kan, auranya atau apa? Tahu. Tapi ya gue nggak ngeliat dari sisi itu. Tapi nggak abang-abangan lu? Dia itu kategori dia si Selon nggak? Atau misalnya ngebasis banget? Enggak? Biasa. Jadi cuman lu ngebayangin, karena lu suka komputer, di sini ada TKJ-nya yang komplit atau gimana? Ya pilihan gue dulu yang ada TKJ-nya aja. Daerah Jakarta situ ya udah ada Budut. Cuma gue mikirnya, bodo amat lah orang-orang gini, yang biasa aja sih. Lu SMP-nya lu udah suka main komputer? Dari SMP lumayan ada passion. Lumayan ya demen lah tentang ngoprek-ngoprek gitu. Lu udah masuk 2000-an sih. Komputer tuh udah ada. Nggak awam internet, di SDS. Internet udah masuk. Internet udah masuk ke inilah. Maksudnya tiap rumah tuh udah bisa punya internet. Iya. Nah, selama di Budut gitu kan, yang lu rasain, Mas kesini aja. Yang lu rasain di sana, itu yang ternyata memang lu angker itu, memang merasakan angkernya? Yang gua maksud angker sih bukan angker dari horor setan. Iya. Tapi orang-orang. Nah. Beberapa kali ya. Thank you. Ini anak Budut juga kan? Sekelas. Sini dulu. Enggak, gue kan cuma ngeliatin tampang lu dulu. Kayaknya nanti gue podcast sama lu satu lagi beda. Ini tahun berapa? Sama? Sama, di kelas yang sama juga sih. 3 tahun ya. Jadi posisi sekarang kalau kalian tahu ini adalah kombinasi antara workshop, bukan outlet atau apa sih namanya? Dibilang? Ya workshop bisa, store sih. Store helm sama apparel. Tentang bakers ya, bakers sama depannya itu ada warkop atau kedai kopi yang kopi shop lah. Dimiliki ini yang ownernya nih. Owner. Gusti, nanti kita ke dia ya. Sekarang gue fokus ke sini dulu. Siap. Ya. Sorry. Iya, tenang. Nah itu. Jadi lanjut tadi. Tadi gue sampai mana ya? Ya intinya dari sisi angker tuh merasa ya gue juga kan dulu gue ngerasain juga. Gue di Celeduk, lu di sini, lokasi kan hitungannya deket, ya kan? Gue pas masuk ke jalan ini udah jauh banget, itu udah berasa, ya kan? Apalagi pas tahu stigmanya, musuhnya banyak, ya otomatis kan, gimana caranya nih? Gue bikin, gue itu nyaman sekolah di sana. Nah, lu punya nggak? Gue itu dulu tuh gini, apa namanya? Nggak sih, gue bukan orang yang tipe yang takut-takut sama orang gitu. Gue minum dulu ya? Ya, sip. Gue rada barbar juga sebenarnya. Jadi ya gue dulu apa namanya? Ya gue karate juga ya. Gue Kyokushin dan Kushinryu. Gue punya 2 perguruan. Gue sabuk hitam dulu. Sampai sekarang. Ini ya, silat. Karateka. Karateka. Jadi gue sempat ngelatih juga di markas militer juga. Jadi asisten sih. Asisten pelatih bareng di situ. Jadi ya lumayan lah, masih dibilang mental gue udah ada lah gitu. Jadi gue nggak takut-takutan orangnya. Terus lanjut. Ya emang cuma ya bukan berarti tatang tenteng juga, nggak, gue kalem-kalem aja. Dibilang angker gitu sih, hindarin. Gue ngindarin kelompok-kelompok yang gitu, misalkan kayak abang-abang gitu. Bang kelas kan ada yang malak-malak gitu. Ya udah gue sih ngindarin gitu intinya. Tapi lu pernah nggak ketes gitu kan? Katanya dicolek, terusnya gue tunjukin nih, gue punya, ya kan? Pernah sekali banget. Tapi abis itu caur langsung. Caur itu gini, gue pernah bukan dicolek sih, kayak ya mungkin dia ngeset sama gue gitu kan. Gue dulu pakai motor gede gitu. Lu udah bawa motor? Udah, motor custom yang gue bikin sendiri, palanya tengkorak gitu kan. Yang bener lu ada ininya? Ada. Motor apa jenisnya? Dulu sih Yamaha Bison, cuma sekarang udah berubah banget. Yamaha Bison tapi lu custom jadi kayak vintage?
Enggak sih, lebih ke motor fighter gitu. Oh iya, terus? Dulu masih kayak gitu, sekarang sih udah jadi 350 cc gitu, Iya. udah berubah lah. Dulu mungkin nggak seneng gitu kan, gaya-gaya gue gitu. Karena Iya. emang dari dulu gue Tapi knalpot gede? komunitas motor, berisik ya emang. Iya. Ada yang nggak selama gitu, kayak gue sering diusik-usik gitu, lama-lama kesel juga bang. Oh jadi apalagi lu nggak ngebasis? Iya, Nah, terus? mulai dipalak-palak gitu lah. Gue zaman dulu, gue sekolah bawa duit ceban. Iya. Dipalakin, gue balik gimana, gue makan apa? Iya. Gue dipertahanin kayak lama-lama, capek juga gitu ngasih. Akhir-akhirnya gue lawan. Waktu itu di kamar mandi gue lawan, dia 4 orang. Ya gue lawan. Ya gak ada yang menang, gak ada yang kalah sih, ujung-ujungnya udah selesai juga gitu. Habis itu udah, dia nggak ngusik gue lagi. Tapi gue disengin banget. Motor lu dikempesin. Iya, ban gue dicabein, helm gue dicabein. Iya. Kadang helm gue dihilangin lah, terus kadang dijegat, diwahidin, kan gue liat situ. Ya. Jegat, berantem lagi. Ya, tapi abis itu ya udah, dia udah nggak musik gue lagi. Ya intinya emang harus ngasih perlawanan. Ya, tapi jadi kayak gaya anak SMA ya. Iya. Sistem bullyingnya ya. Udah perubahan yang apa namanya? Intinya zaman gue itu ya, buat junior nih, Hah? ke kantin tuh angker. Itu Kalau lu iya, kesono, sama, gue duit juga lu hilang. Iya, kolekan sering Iya. tuh. Kayak gitu. Iya, ya itu mah mungkin sama ya. Gue juga ngalamin, tapi nggak menjadikan pas terlalu intervensi gitu kan. Jadi ada pilihan dulu tuh kalau misalnya ya udah lu nggak ikut basis, cuma dikucilin di sini sin, gitu kan. Tapi kalau dulu mau ke kantin pun kalau misalnya ada orang teman-teman yang kena, itu baru dikolekin dan itu masuk kelas. Walaupun kalau misalnya pun ada yang ini kita juga ngindarin nih, yang belah sono lu jangan sampai ke sono loh. Kalau ke sono lu pasti kena lo, kan. Jadi paling aman tuh yang paling depan. Ya kadang pun kalau lagi nongkrong tiba-tiba orang datang, jadi kayak kalau di kantin tuh kayak nggak tenang gitu ngeliat-liatin. Ada nggak dia, kayak gitu loh. Ya udah, nah cerita selama 3 tahun ini, ya kan, lu juga jadi, lu anak motor ya pulang. Iya, gue motor tapi tetap aja, gue jalur gue tuh lewatin bukan KZ. Bukan KZ, KR ya? KR, Kramat Raya. Iya. KR sama Israel. Iya. Sering banget dia ngumpul-ngumpul juga. Jadi tetap aja. Ketahuan nggak sih lo kalau bebas kelihatan. gitu? Bukan pakai jaket, cuma wearpack itu kelihatan. Cuma kan sana tetap cana ini. SMA. Cana SMA. Dia orang yang dari sono ya taunya anak budut. Kalau nggak SMA STM. Oh, ya tetap aja. Jadi tetap ada razia. Tetap aja ada. Ya walaupun nggak sering ya pokoknya, tapi ya suka ada gitu. Tapi lu ngalamin ngikut all base-nya? Enggak? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nah, alasannya itu yang ini ya, menjadikan sesuatu yang kita memberikan informasi ya untuk yang para pelajar yang sekarang pandemi satu tahun. Stop. Iya, jadi ini tahu-taunya pas masuk kaget juga kan, bingung. Nah, lu bisa ceritain nggak pada saat dalam hal ini kita nggak bisa menghapus atau ini tahu-taunya ada yang stigma bahwa nanti lu ada basisan, ada enggak. Nah, gimana cara istilahnya? Gue tenang tuh, gue mau masuk ke budut itu karena memang gue pengen belajar. Iya. Intinya sih, kalau gue dulu gini ya, gue nggak tahu zaman sekarang berubah apa enggak. Soal zaman gue itu masih banyak patas. Kalau sekarang udah nggak ada kan? Iya, ada TJ juga. kan? Ya paling ya, biasanya kalau lu nggak naik motor, karena budut setahu gue dulu satu-satunya sekolah yang dibolehin bawa motor sama sekolahan. Yang lain nggak boleh, kecuali punya SIM. Oh iya. Iya, penyebabnya alasannya kalau lu nggak naik motor lu ngebasiis. Jadi kepala sekolah ngindarin itu. Setahu gue itu ya. Jadi gue dulu naik motor. Kalau enggak ya lu nggak mau ya harus sama temen lu. Kalau nggak sama temen lu ya, kalau dulu sih temen gue ada aja yang dibandain lah. Datang seragamnya hilang atau apalah ada aja. Dikejar-kejar. Cuma sekarang sih ada TJ sih harusnya aman. Ya mudah-mudahan aja ini juga Harusnya buat yang ngebasis juga bukannya masalah ini ya. Ya tolonglah istilahnya kalau lu ngebasis aja, jangan memaksakan untuk anak yang pilihannya itu nggak ngebasis dan memang dia pengen gitu kan bener-bener belajar itu. Nah, ngebasis sih gak ada salahnya sih kalau tujuannya nyari aman doang. Yang penting lu nggak ngusik orang lain aja. Ya iya, tapi mudah-mudahan sih dengan kondisi yang istilahnya kultur transportasi yang sudah berubah itu udah hilang kecuali emang lu niat. Harusnya ya. Iya, yang kita takutin itu adalah dia niat. Itu kan niat ngalong tapi all best gitu. Ya, bukannya apa-apa.
Kita cuman bilang kondisi sekarang itu lu statusnya itu kriminalitas. Bukan kenakalan remaja. Itu doang. Sama apaan? Sama barang bukti lu udah banyak. Handphone. Ya, iya. Ngechat segala macam. Lah iya, kalau misal koordinasinya. Nah, kalau mau bancakin atau misal tawuran itu bukan lu doang yang biasanya ngevideoin, rival lu juga sama, keliling lu juga sama, kayak kasus kemarin. Gitu kan akhirnya gampang banget tangkap. Nah, oke, selama lu 3 tahun di sana gitu kan, ada prestasi nggak? Alhamdulillah. Apa tuh? Alhamdulillah. Jadi dulu sih awalnya gue waktu kelas 1 ya. Waktu kelas 1 tuh ya mungkin guru ngeliat gue ada potensi segala macam. Dulu tuh di SMK tuh ada namanya LKS, Lomba Keterampilan Siswa. Ya. Itu turunan dari, kalau di luar negeri namanya WSC, World Skill Championship. Itu turunan yang dileburkan gitu lah. Jadi kayak dipermudah ya, khusus buat anak-anak SMK. Karena materinya itu biasanya materi turunan. Nah di situ tuh di IT tuh ada beberapa cabang. Dulu gue pernah masuk satu cabang tuh gue kelas 1, itu namanya software application. Yang mana gue nggak pernah niat sama sekali di situ, kayak dipaksa-paksa. Gue caur. Gue belajar, gue nggak ngerti. Karena gue nggak ada passionnya. Tapi waktu itu kelas 2 itu tuh gue mulai kelas 2, kelas 3, kelas 3. Gue mulai ada passion situ. Jadi passion gue sebenarnya waktu itu hampir kehilangan rasa suka sama IT, gara-gara gimana ya, gue pengen sesuatu tapi fasilitasnya nggak ada dan tenaga pengajarnya kurang di sana. Yang gue pikir bakalan ada. Tadi gitu, sebenarnya passion lu apa? Lebih ke animasi atau apa? Enggak, gue lebih, nah itu gue belum tahu. Pokoknya passion gue dulu komputer aja. Tapi sewaktu itu gue kayak kurang udah kurang hasrat buat belajar gitu, karena ya gini-gini doang. Iya. Sampai suatu saat ada orang, ini orang yang paling berjasa di hidup gue. Gue gak bakal pernah lupa nih namanya orang, namanya Pak Hasan Bukhori. Kalau guru sekarang, ya guru TKJ baru. Nah ini dia tuh asli orang industri. Dia tuh kayak, nah dia jadi pembimbing gue juga. Kayak mungkin ngeliat gue ada potensi segala macam, gue ditarik sama dia, diajarin terus-terusan. Ya di mana orang lain belajar, gue nggak belajar. Gue dipersiapinnya buat lomba sini. Dipersiapin buat lomba gue sini. Waktu itu gue ikutin lomba namanya IT Network System Administrator. Nah waktu itu alhamdulillah gue bisa ngewakilin DKI gue lolos juara 1, gue masuk nasional dan juara juga. Nah itu alhamdulillahnya. Perlombaannya berupa apa gitu, atau bikin misalnya software atau dia banyak sih ya, ada beberapa island. Jadi intinya lu kayak ngebuat suatu sistem aja. Suatu sistem integrasi antara server, jaringan segala macam gitu lah. Ke program dong? Nggak ke program juga sih, ada program ya, tapi lebih ke ngebuat suatu arsitektur aja. Bagian kayak ya arsitektur sistem, tapi nggak ngebuat doang ya. Lu kayak dikasih kasus, implementasikan, buat gitu loh. Dengan software? Enggak, perangkat fisik? Ya campuran sih. Campuran. Jaringannya, kabelnya ini. Ya, jadi ada? Ada virtualisasinya juga, ada fisiknya juga. Virtualisasi itu kayak apa ya? Kayak program gitu ya. Nah dulu, kalau yang setelah kuliah yang gue tahu cuman kalau misalnya komputer, untuk komputer kan ada IT, ada TI. TI ada MI. TI sama MI itu apa? MI manajemen informatika. Sekarang SI nggak usah namanya. Gue nggak tahu. Gue daerah gue. Jadi dia lebih ke programmer. Dia ke teknik. Kalau IT ke teknik, dia hardware-nya. Kalau MI software-nya. Biasanya kan larinya itu orang-orang yang istilahnya programmer, hacker atau apa gitu kan. Nah, ini pada saat di SMK itu lu nggak mau perlombaan itu dua-duanya dijadiin satu. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kayak dari struktur jaringan, dari struktur kebutuhan. Misalkan kita ngebuat suatu anggaplah kita kerja di suatu perusahaan gitu, e-commerce. Iya. Ya, e-commerce itu kan berarti online ya, belanja online gitu. Gimana kita bisa ngelola suatu website belanja online gitu. Nah, ntar kita harus membuat dari struktur servernya, jaringannya, sampai simulasiin ke klien. Klien tuh penggunanya gitu. Jadi intinya kita kayak ngebuat kayak gitu. Juara 1. Yang juara 1 sih. Bukan yang tingkat DKI. Terusnya naik lagi ya, ada? Ya, gue masuk ke nasional waktu itu alhamdulillah. Tapi nasional nggak dapat juara 1. Dapatnya? Gue cuma juara 2 doang. Tapi udah paling atas. Karena nilai capnya nggak dapat. Jadi waktu itu ada nilai cap buat masuk juara 1 harus dapat 95. Gue nggak nyampe 95, gue 9 berapa ya? 91 nggak salah. Yang menang siapa dulu? Nggak ada.
Nggak ada. Yang juara satunya nggak ada. Juara 2 ada 2. Oh gitu. Iya. Oh jadi seri. Iya, seri. Tapi juara 1 harus lewat 95 tapi nggak ada. Jadi kosong. Sebenarnya levelnya benar-benar juara 1 doang ya. Iya. Ya kan kalau gitu nggak fair, Bang. Andai kan gini, kan itu ditujukan buat bisa naik ke tingkat internasional. Oh. Ya kan? Kalau kita misalkan ngambil juara 1 dari yang terbaik, kalau yang terbaik cuma nilai cap-nya 60, lu nggak bisa bersaing di internasional. Oh, ditakutkan. Iya, makanya dikasih nilai cap buat juara 1 lo harus sampai 95. Nggak masalah kalau misalnya juara 1 3, ya udah aja 3. Oh gitu. Akhirnya nggak tahun itu nggak ada yang lolos masuk yang di kejuaraan internasional. Ada sih. Ada. Jadi waktu itu sebenarnya ya gue sempat digait-gait lagi buat masuk. Cuma satu sisi gue udah mulai kerja waktu itu kan. Jadi Kerja tuh dalam kan lu masih SMK. iya, kan itu dipersiapkan buat 2 tahun sebelahnya. Oh. Jadi internasional itu 2 tahun setelahnya. Oh jadi bakalan lu nanti setelah lu pasti lulus tapi status lu masih megang ini karena lu ada rankingnya nih. Betul. Ranking lu pada saat lu masih SMK lu masih bisa walaupun lu udah lulus. Iya. Oh ya. Jadi waktu itu ya sempat dikontak juga. Jadi kan waktu itu gue dilatih sama ya ada badan-badan juga lah. Waktu itu ya gue udah kondisi kerja di mana orang tua udah nggak bisa ngasih penghasilan lah ya. Gue sendiri yang kalau gue bener-bener ikut di sini konsekuensinya gue nggak bisa kerja, orang tua gue dapat duit dan gitu sih. Jadi ya mau nggak mau ya sudahlah, gue harus akhiri mimpi gue di situ gitu. Untuk jenjang istilahnya lu lomba masuk ke luar negeri lah. Kebayangkan mimpinya yang penting kok di luar nih, ya kan? Nah, yang bikin nantinya anak SMK itu tertarik dengan metode yang lu inginkan, ini kan ini apa ya? Ini dibilang salah satu semangat ya. Semangat kalau misalnya gue mau ngikutin Ciamir nih. Seenggaknya gue ikut lomba. Nah itu sebenarnya kalau lu kan kayak keberuntungan yang yang apa namanya, yang pintar ini adalah guru yang melihat potensi si anak. Tapi kalau misal seandainya pelajar itu pengen, gitu kan, gua nggak mau guru, gua yang ngajuin diri. Ada nggak trik-trik yang lu bisa? Ya lu kayak semacam bukan menjilat ya, tapi kayak lu cari, sebenarnya gini, ada dilema juga sih. Satu yang gua lihat ya dari tenaga pengajar sekarang itu, Gua tuh lu ya? ini gua bang. Oh. Tadi kan itu udah ada bekas kan. Tadi sampai mana? Oh iya. Tenaga pengajar sekarang tuh yang gue lihat ya dulu ya, tuh kayak gini. Mereka kayak memperbaiki kesalahan gitu, memperbaiki kekurangan. Misalkan, gue nih goblok banget di matematik. Sumpah. UN gue kalau UN tuh KKM-nya 5,5. Gue kagak lulus 5,5, gue 5,25. Tapi untungnya waktu itu yang nentuin kelulusan bukan dari negara, tapi sekolah. Jadi gue dilulusin. Oh iya. Kalau enggak gue nggak lulus. Iya. Contohnya misalnya gue bego banget di matematik gitu. Kalau misalkan, karena gue kekurangan dulu matematik, jadi pemikiran tenaga pengajar tuh rata-rata bagusin matematik kamu, biar bisa pinter gitu. Harus jadi perbaiki kekurangan. Sementara yang gue tanemin ke diri gue waktu itu, gue bego di satu hal ya, gue bego di matematik, tapi gue ngerasa gue pinter nih di komputer. Ya lu lebih ke komputer, lu abain yang itu. Iya, gue abaikan kebegoan gue. Jadi gue biarin kekurangan gue di matematik, tapi gue upgrade lagi kelebihan gue. Jadi kelebihan gue lebih memuncak gitu loh. Ya udah, gue cara gue gitu. Nah di situ gue ngeliat nyari-nyari potensi ke guru gitu. Pak, kasih saya materi, Pak, kasih saya tugas gitu, beri saya tantangan gitu. Jadi gue kayak nggak nunggu, tapi gue minta terus sampai. Oh lu itu? Iya, gue kayak gitu. Oh. Sampai suatu saat gue tuh gini, gue pernah nyolong. Buat pasan, kalau nonton minta maaf. Gue pernah nyolong, dia kayak pada ngasih flash disk gitu, buat materi. Jadi waktu itu dia kayak nggak masuk, ada materi buat satu hari ini. Gue disuruh share ke anak-anak. Gue nggak nyolong, gue nggak ngambil satu materi, gue nyolong buat 1 semester, gue pelajarin sendiri. Jadi anak-anak belum tahu, gue udah tahu sendiri. Gitu. Tar dulu, gue masih ini nih penasaran dari sisi yang lu sebenarnya lemah di matematika, Pak. Sedangkan lu kok masuknya lebih ke SMK. Seharusnya ke SMK itu kan orang kekuatannya di matematika kan. Karena pasti jurusan itu namanya teknik, lebih banyak matematikanya. Nah, itu yang lu harus bisa, yang apa ya tadi yang gue ini,
aduh gue lupa tuh. Yang akhirnya bikin si siapa? Ini yang kita bicara dari anak SMP yang masuk ke SMA itu. Ini yang lu ngelihat potensi yang lu bisa dari diri lu pada saat SMA yang harus lu bisa menentukan SMK atau SMA itu dari orang tua kah? Enggak, pure dari gue sendiri. Oh, jadi ini penentuan dari para pelajar yang mungkin dari SMP nih yang mau masuk jenjang tingkat atasnya. Kan ada dua cabang lah. Dua cabang lah, cabang ilmu, yang satu SMA, yang satu teknik. Nah, dari situlah lu udah mulai nih kelas 3 itu ini gua kelarinya kemana? Iya, betul. Gitu. Oh. Nah, selama ya ini kan udah setelah lulus kan. Lulus. Nah, dan setelah itu kuliah? Enggak. Kuliah? Enggak kuliah. Lah, kenapa? Satu, dulu gue masih fokus kerja. Gue belum ada duit banget lah buat kuliah. Mungkin gue gini kali ya, gue sambil ceritain. Tar dulu kan lu harusnya PMDK bisa tembus. Betul. Kenapa nggak? Gue nggak ada waktunya bang. Kan PMDK bukannya langsung masuk? Sebenarnya gini, kuliah gue gratis. Nah iya kan? Iya. Karena lu punya prestasi. Iya, gue banyak tempat yang gratis. Nah. Tapi kalau gue kuliah gratis, itu ya gue harus kuliah full time. Dimana gue nggak bisa nyari duit. Dan sementara orang tua gue udah nggak bisa ngasilin duit lagi. Maaf, masuk ke keluarga. Kenapa lu bisa akhirnya lu bicara dari tadi tuh tentang keluarga yang misalnya memang kayaknya lu nggak sanggup. Yang lu akhirnya jadi tulang punggungnya. Jadi gini, waktu itu pas gua mau nasional, tiba-tiba nyokap gua dulu punya usaha. Nyokap gua punya usaha, ya lumayan agak berjaya gitu. Cuma ya ditikung-tikung dan tipu-tipu dari teman-teman bangsatnya gitu. Nyokap gua jatuh. Jadi waktu itu pas gua waktu itu ya, gua lupa waktu mau ngapain. Jadi waktu itu kayak pengukuhan kontingen dari DKI gitu. Tiba-tiba di jalan nyokap gua ngechat gitu, dia bilang ibu udah nggak sanggup ini, udah kayak bangkrut segala macam. Dan ibu di jalan bukannya seneng ke depannya malah, gue nggak. Jadi mimpi gue buat kuliah, gue pengen kuliah di sini, gue mau kayak gini, langsung tiba-tiba musnah gitu aja. Iya, mimpi studi lu ya. Iya, semua kayak musnah gitu rencana-rencana gue. Jadi intinya, ya gue di situ. Kelas berapa tuh? Kelas 3. Kelas 3 itu. Udah lulus sebenarnya. Udah UN, tinggal pembagian doang. Gue langsung ya udahlah, jadi kayak gue lupain lagi, gue bakal cari cara gimana gue bisa gantiin orang tua gue, jadi hidupin keluarga gue juga gitu. Jadi lu mindset lu berubah nih, yang tadinya istilahnya untuk diri lu dan karir lu, sekarang lu mindset lu jadi seorang yang bapak nih. Iya. Bapak masih ada? Ada juga. Oh jadi bokap gue udah lama, udah nggak ada dari sejak gue SD. Oh, jadi pada saat itu nyokap single parent? Iya, single factor, solo factor juga lah. Oh iya, nah terus? Duit. Jadi intinya yang gue pelajarin setelah gue lulus dan nyari duit, satu hal, gue dikasih beban nih keluarga gue. Mungkin orang kayak menghindari beban gitu ya. Prinsip orang menghindari beban, tapi gue mencari beban karena apa? Beban itu bisa memotivasi gue buat menjadi gue lebih hebat lagi dari yang itu. Gitu loh. Iya. Jadi lu ngerasain beban berat, kesono-sononya berat apapun gue udah bisa takar. Betul, sama kayak lu kayak fitness gitu, lu kayak di awal-awal ngangkat beban kayak 5 kilo tuh udah berat, tapi lama-lama otot lu adaptasi makin kuat 5 kilo enteng. Jadi challenge-nya bertambah gitu. Lu berapa bersaudara? 2. Adek atau abang? Adek. Oh, jadi lu mikirin ibu sama adek. Nah, ya terus? Ya udah di situ sih. Tadi lu mau ngomong apa kayaknya lu sebelum itu tuh yang gua potong? Iya. Enggak, mungkin gue mau ceritain dari perjuangan ini kali ya. Awal-awal gue lulus kali ya. Gimana progresnya gitu. Mungkin waktu itu habis LKS, jadi intinya gue langsung kerja. Gue kerja di salah satu perusahaan startup gitu lah. Waktu itu, sekarang perusahaannya nggak ada. Udah bangkrut ya, perusahaannya vendor ya. Vendor kayak IT solution. Gue kerja sebagai IT sistem administrator di situ. Yang mana itu menurut gue kerjaannya gila bang. Pekerjaannya requirement-nya gila, tapi gue digaji kecil banget. Dulu UMR Jakarta itu 38 ya, nggak salah ya. Dulu zaman gue 3,8, cuma gue dapet 3,6.
Ya, 3,6. 3,6 juta doang. Sedangkan lu kerjaannya serabutan semua. Kerjanya parah. Jadi itu kayak requirement-nya tinggi lah. Orang gue punya jadi cuma ada 2 orang doang. Satu gue sendiri lulusan SMA, satu lagi S2. Ya harusnya 3 orang yang dipecah dalam satu ini, lu 3-3-nya lu ambil. Harus bisa gitu kan. Ya, begitulah. Jadi waktu itu, tapi satu sisi gue bersyukur di situ. Emang udah kayak gue ngeliat perusahaan lain kayak, wah ini lebih enak kayak gini, gaji gede. Tapi satu sisi gue mau bertahan dulu di perusahaan ini karena apa? Karena job desk-nya gede, pekerjaannya gila, ilmunya banyak buat gue, Bang. Dan lu dibebaskan untuk ngulik. Jadi kayak gue manfaatin semua sumber daya yang dari situ. Gue gimana caranya dalam waktu beberapa bulan ini gue bisa dapat banyak ilmu gitu. Gue buat segala macam, ambil proyek-proyekan gede, proyekan pemerintah ini gue gayet. Sampai suatu saat gue ada panggilan di perusahaan lain. Perusahaannya dulu namanya belanja.com. Sekarang baru aja tutup. Itu marketplace. Oh iya. E-commerce milik Telkom itu gue diminta buat interview ke sono. Dapet lah situ. Alhamdulillah gede penghasilan bayarannya gede. Lu salary negonya gede. Gue nggak nego. Oh, dikasih berdasarkan karena gue masih fresh graduate dulu. Gue baru berapa bulan lulus gitu. Belum ada setahun lulus. Udah dikasih perusahaan kayak gitu kan. Jadi ya gue nerima aja. Lu lulus dari klasifikasi, dari interview, dari segalanya, baru dia ngeliat kan potensi lu. Betul. Nah, terus? Gue sampai situ dan alhamdulillah gue dapat kesempatan juga buat belajar lagi gitu kan di sana. Gue gali-gali segala macam sampai akhirnya gue diangkat dalam 2 tahun gue diangkat jadi IT manager di situ. Sampai perusahaannya sekarang tutup, gue dipindah sekarang ke anak perusahaan Telkom. Anak perusahaan Telkom. Ya, anak perusahaan Telkom juga yang di atasnya Belanja itulah parentnya. Nah, pas di Belanja itu, gue mikir gini, Bang. Gue nggak bisa kerja mulu nih. Kerja mulu jadi karyawan mulu capek. Buruh. Iya. Lu kayak gue pengen suatu saat di umur gue targetkan misalkan gue 30 tahun gue itu udah financial freedom. Jadi gue udah terbebas sama keuangan, gue gak mikirin duit lagi, tapi duit yang bekerja buat gue. Gue mikirin gimana caranya di situ. Gue pengen fokus sama keluarga, gue pengen dalemin agama. Jadi gue mikir situ. Gue harus hilangin nih masalah duniawi ini. Tar dulu, gue kalau mikirin kayak gitu, lu banyak kalau buat orang ya lu kan masuk ke milenial. Kalau bicara milenial, akses untuk membuka otak lu tuh banyak. Ya kan? Gua pun, lu tau nggak, pada saat gue sekarang, ini gue fase yang akhirnya pada saat gue ngeliat YouTube, keren ya Ian Lawrence, anjrit. Gue nonton sampai gue penasaran tuh Ian Lawrence apa ya, kan? Seorang orang kaya yang jadi ini kan, yang ini lah, yang kaya yang pengen jadi miskin gitu. Gue bergaul sama anak miskin, tapi gue ngeliat potensi yang ini, ilmu yang didapat. Terusnya siapa lagi tuh yang kemarin tuh yang sempat ini, yang anak STM jadi penulis buku. Ya inspirator yang kelihatan nyeleneh kayak Gofar Hilman itu. Iya. Gue pelajarin dan akhirnya gue mikir cara-caranya dia gitu. Dengan umur yang sekarang gue udah masuk ke 40, udah 40 dan istilahnya udah berkeluarga, kayak terlalu telat banget untuk ngikutin jejak mereka. Dan gue ngelihat lu ambil kesempatan itu, lu lulus, apakah istilahnya lu juga terinspirasi dari baca buku atau dari internet, yang akhirnya ya gue setelah lulus gue harus punya program nih ke depannya sampai tahun sekian gue itu udah punya usaha sendiri atau kayak gimana. Nah, apa itu terinspirasi dari situ nggak? Nggak, gue terinspirasi dari pembimbing gue tadi. Dia yang Pak Hasan itu ngedoktrin lo. Dia yang doktrin, makanya gue bilang dia orang yang paling berjasa di hidup gue. Tanpa dia gue masih jawab apa soalnya. Jadi gue inget banget kata-katanya kayak ya nggak masalah ide-ide kamu seperti apa gitu. Tapi kalau kamu nggak eksekusi sekarang, ya ide kamu bakal diambil orang lain dan orang lain sukses. Dan omongan dia yang masih gue inget juga sampai sekarang tuh ya, jangan takut gagal, takut kalau nggak ada kesempatan. Lu kalau nggak, jadi gagal dan berhasil itu ya masalah belakangan. Intinya kesempatan dulu ditangkep. Kalau kesempatan udah dapet, ya kalau lu gagal ya coba lagi. Intinya itu masih ada kesempatan gitu. Jadi gini ya, lihat peluang itu adalah kesempatan lo untuk mau membuktikan.
jangan ngelihat itu peluang, tapi lu udah ketakutan mental lu. Iya, karena negatif ya, pikiran negatif itu ngebawa perilaku negatif. Gue ditanamin buat berpikir positif, jangan takut gagal, tapi berani berhasil. Gitu loh. Gimana kok orang mikir gini, gimana kalau nanti saya gagal? Oh, gue bikin terbalik. Gimana kalau nanti saya berhasil? Gue mau kayak gini, habis itu mau gini, gue mau kayak gini, jadi gitu. Oh, iya. Nah itu akhirnya lu sekarang sudah ya fase-fase itu. Ya. Lu udah lu lulus, lu kan udah akhirnya mengikuti jejak itu kan. Betul. Nah, saya masuk ke istilahnya mimpi lu yang mungkin kuliah lagi, masih udah kuliah lagi belum? Belum. Itu belum. Nah, itu sebenarnya bisa kuliah, cuma gue ada waktunya sekarang. Udah pikirin kerjaan, usaha kan gue ada usaha dan kerja juga itu paralel ya. Nah, itu kan masuk yang lu akhirnya bilang tadi kalau seandainya gue nggak mau jadi karyawan mulu. Nah, lu memulai akhirnya ini nih. Nah, iya, betul. Yang sekarang kita masuk ke dunia ini lo, usaha lo. Lanjutin berarti? Ya, lanjut dong. Waktu itu pas gue jadi udah mulai capek gitu ya, kerja mulu segala macam. Lo kerja gimana sih mentok-mentok? Itu berapa tahun di Telkomnya pada saat itu? Udah 2 tahunan. 2 tahun? Udah 2 tahun kerja. 2 tahun kerja? Di belanja.com. Gue udah mikir apa namanya, ya lo mentok-mentok kalau kerjaan jadi apa sih? Gaji lu seberapa sih? Jadi ya paling pensiun, selesai gini. Iya. Nggak bisa apa-apanya gitu. Beda mau usaha, fleksibel ya. Jadi akhirnya, tapi gue bingung. Gue mau usaha, tapi gue punya keahlian. Gue nggak pernah belajar tentang wirausaha. Ya paling belajar wirausaha di SMK dulu ya. Iya. Gimana sih belajar di sini dulu? Iya, jadi sales doang kan. Sales, gue bikin donat, jualan donatnya gagal. Gitu doang, nggak jelas lah. Terus akhirnya gue coba cari tahu gitu, gimana kalau usaha apa aja yang dibutuhin. Gue baca buku segala macam. Gusti, sorry, masih on merah kan? Iya, terus? Gue waktu itu, bentar gue lupa ngomong apa ya. Oh iya, kalau usaha itu perlu apa aja, kayak perlu lu belajar tentang keuangan, finansial. Gimana caranya gue bisa kayak gini? Oke, gue mulai dari belajar tentang keuangan dulu. Oh, keuangan dulu? Nah, iya. Tapi gue nggak kuliah lama, biayanya mahal. Gimana cara gue bisa belajar ngerti tentang marketing, tentang sales, gimana tentang keuangan, tapi dengan waktu yang singkat. Nah akhirnya gue nyari tahu, akhirnya gue mikir gini, siapa sales terbaik yang bisa ngejual barang yang tidak ada dan orang banyak yang beli. Gue mikir gue dapet, agen asuransi. Agen asuransi apa yang terbaik di Indonesia? Prudential. Gue masuk ke Prudential, Bang. Lu kerja atau ikut member? Ikut member. Iya. Gue sampai punya lisensi AAJI. AAJI itu asosiasi asuransi jiwa Indonesia gitu. Gue belajar di situ. Gue belajar sama 6 bulan. Gue mikir. Lu belajar doang, ikut training, bukan? Tapi lu nggak jualan. Ini sebenarnya kalau gue terusin buat jualan, potensi gede banget. Ya, tapi satu sisi, gue nggak mau, karena itu gimana ya? Gue kalau jadi agen asuransi, ya mohon maaf kalau agak tersinggung, gue nggak mau dijauhin sama lingkungan gue, Bang. Ya karena udah gue nggak mau di stigma negatif. Ya. Gue orangnya masih bersosial, gue nggak mau jadi kayak ninggalin teman-teman gue yang kurang mampu. Gue nyari orang-orang yang berduit buat ngejilat mereka supaya beli. Iya, karena dia kan menjual ketakutan. Betul. Jadi kayak pelajarannya bagus banget tentang finansial, keuangan, tentang marketing. Gue belajar doang sampai 6 bulan gue tegur. Amirul, kamu itu bagus, konsep kamu bagus seperti ini, seperti itu. Tapi kok kamu belum mulai jualan? Masih tegur 6 bulan gitu. Oke, gue cabut, ngundurin diri. Dan mungkin nama gue jelek di sana ya. Karena ya gue cabut aja gitu tanpa ngapa-ngapain. Gue di agensi itu mungkin jelek nama gue, udah terblacklist lah. Tapi seenggaknya gue dapat ilmu gue, ilmu yang gue dapat, yang gue mau. Taktik anak budut nih. Ya terus. Mohon maaf tuh licik. Terus waktu itu akhirnya gue coba usaha, gue nyariin usaha. Waktu itu lagi mau belum hits ya, kayak usaha laundry gitu. Kayak mau berjamur gitu ya. Gue belajar tentang itu, hampir gue ngebuka outlet tentang usaha laundry gitu, gue rugi bandar. Gue rugi sampai 10 jutaan, di mana itu kan gede ya. Dulu gue belum punya penghasilan, gue belum banyak, segitu gede banget. Tapi hitungannya istilahnya itu ini lu ya tabungan lu atau istilahnya lu berani pinjam. Belum mulai, udah gagal. Jadi kayak
gue di situ udah sempet down, tapi gue mikir, oh mungkin ini jawaban dari Allah supaya lo jangan masuk sini. Ini lo kalau usaha di sini jelek, nih gue kasih tanda rugi, cari usaha lain. Oh, gitu. lo pemikiran positif lo. Ya, gue mikir seperti itu. Oke, gue bilang, oke, gue gagal, gue cari usaha lain. Orang kalau udah kayak gitu mungkin udah frustasi, stres gimana gitu ya. Iya, karena ada nominal. Iya, ada nominal. Gue mikir, ya udahlah, gagal, biarin aja. Gue cari yang lain. Gue cari yang lain, sampai suatu saat gue nemu orang, dia orang Solo. Dia tuh kayak pengrajin gitu, pengrajin sebenarnya pengrajin fiber nih, fiber gini, helm-helm ini kan bahannya fiber. Gue punya potensi, gue ngelihat dia itu bisa berpotensial gitu, tapi kayak asal-asalan. Jadi gue kenalan sama dia, gue nge-guide dia, gue ngobrol banyak. Enggak, ketemunya di mana? Online. Oh, Online. Itu masih online. Online dalam artian dia jualan tadi awalnya. Iya. Lu sebagai ini, lu ngelihat itu. Nah, kayak masih dia kayak nggak jelas gitu apa yang bentuknya. Dulu sih bentuknya nggak gini-gini ya, bentuknya kayak ya pokoknya asal-asalan banget gitu. Cuma gue lihat potensi. Karena lu lihat dia itu industrial, apa namanya, Betul. Rumah produksi. Betul. Bukan marketing, bukan sales yang jualan. Dulu tuh kayak, dan gue ngobrol-ngobrol, ternyata dia bisa ngebikin helm gini, cuma kayak nggak asal-asalan, nyetak sendiri manual di rumah kayak gini-gini, pengerjaannya kecil. Gue ngobrol banyak, sampai suatu saat gue mikir, bisa nih gue kembangin. Caranya masih kayak gini, produksi nggak kecil, produksinya kecil-kecilan gitu kan, biasa-biasa aja. Gue mikir gimana kalau misalkan gue masuk di bisnis ini, gue ngembangin itu bisa gede gitu. Oh oke, gue ngedesain bikin helm sendiri gitu. Gue ngebikin sendiri, tapi produksinya gimana kalau masih kecil-kecilan gitu? Gue mikir kalau gue ngebikin pabrik gede, modalnya gede banget bang. Harga jual nanti bisa gede juga. Dan duit dari mana gitu kan? Akhirnya, oh ada cara lain, vendorin aja, cari bengkel cetak, siapa yang bisa nyetak fiber gini, dapat 2 bengkel. Siapa yang bisa ngecat gini, dapat 2 bengkel. Tukang jahit kita kumpulin tuh semua, kita kasih konsep. Gue mau bikin barang seperti ini, ntar lu tugas lu bikin ini. Jadilah satu produk. Gitu cara gue dulu. Jadi, tapi kan lu tetap bermodal. Kan gue tetap ngumpulin duit. Iya. Ya modalnya nggak, dulu itu nggak terlalu gede. Karena di daerah harga murah. Iya. Kayak ke harga barang murah, harga apa namanya, biaya hidup juga murah, jadi nggak terlalu gede. Paham, maksud gua kan tetap kita bicara kayak model nih, gua berusaha untuk jadi clothing kan. Kalau clothing itu kan biasanya kalau sekarang ya, kalau misal lu punya konsep, lu langsung dong clothing satuan bisa. Sedangkan kalau misalnya clothing manual, di situ ada tukang jahit, di situ ada tukang sablon, ada desain. Nah, dan mereka akhirnya ujung bicara kan minimal order. Nah, pada saat lu ngerangkul mereka, lu minimal order lu berapa? Tabungan gue setahun itu. Berapa? Harus nggak yang lu harus spekulasi gitu kan? Sedangkan mereka nggak mau dong ujung-ujungnya lu kumpulin cuman bikin satu prototipe satu doang. Nggak, jadi mereka tuh emang udah kerjasama. Maksudnya emang mereka tuh satu daerah, satu kampung, bener-bener satu kampung. Jadi mereka udah saling kenal. Itu juga tempatnya di Solo juga. Jadi bener-bener satu kampung daerah kok, bukan daerah gede. Jadi mereka mau ngerjain walaupun nggak terlalu banyak. Gue bilang ini potensial. Maksudnya gue bisa ngembangin. Yuk kita bareng-bareng aja, bareng-bareng maju. Gue maju, kita juga. Nah gue juga ngangkat orang-orang di sana, UMKM di sana gitu kan, supaya dapat ada kerjaan gitu. Jadi jadilah satu barang gitu. Gua di awal-awal jualan, gua rugi bang. Gua rugi juga. Jadi gua udah kayak mau down gitu loh, udah kayak gimana ya? Gagal lagi nih. Gagal lagi, ini udah modal udah banyak segala macam. Tapi akhirnya gua main di komunitas, gua ngobrol-ngobrol sama orang-orang, dan akhirnya gua dapat insight. Demand-nya tinggi. Cuma barang dan gua pelajarin lagi pasarnya ada, produk kompetitor ada, tapi satu harganya mahal banget. Lu bayangin aja satu helm harga 2 juta, 3 juta. Siapa yang mau pakai? Ya karena lu, iya. Jadi pada saat sebenarnya lu bukan, walaupun lu anak motor, tapi lu nggak pas lu lu usaha motor, lu nggak ke komunitas dulu. Gue komunitas, cuma komunitas gue kecil, nggak gue jajarin ke banyak gitu. Iya. Gue akhirnya main banyak ke banyak komunitas dan dapat insight segala macam. Harganya mahal-mahal banget, gila. Gue bilang siapa yang mau dapat? Akhirnya gue berusaha gimana caranya bisa ngejual barang yang kualitasnya
sama atau mungkin lebih, tapi dengan harga yang wajar, masuk akal. Iya. Ya itu, yang di Solo ternyata kalau gue hitung-hitung harga jualnya, murah nih. Orang lain bisa jual 3 juta, 2 juta, gue jual 500.000 doang. Iya. Gitu. Nah di situ gue dapet kekuatan gue di sini ternyata di harga jualnya. Kualitasnya gue tingkatin sedikit, gue perbagus juga. Tapi gimana caranya biar bisa harganya murah? Oh, produksi massal. Nah, gimana cara gue, kan butuh modal lah gitu. Iya. Butuh duit banyak. Yang pertama lu gagal habis berapa juta? Ya lumayan loh. Ada di atas 50? Nggak nyampe, kayak paling 10-an gitu lah. Iya, Gagal itu gede juga. Gede ya, juga, untuk karena awal lagi. zaman gue nabung dulu kan. Gue di situ gimana cara gue bisa produksi banyak? Oh oke, gue harus ningkatin penjualan. Nah, gue di tahun-tahun pertama itu, gue ningkatin penjualan, gue mikir kalau jual asal-asalan ini tuh, gue mikir ke brand-brand lain, gimana cara mereka bisa ningkatin penjualan dia dan meledak gitu. Oh, gue dapet jawaban kalau gue harus punya branding dan brand gue punya karakter dan brand gue punya identitas. Jadi orang tahu, wah ini barang gue nih, wah ini barang Fortin nih. Di situ gue kayak ningkatin branding, gue jor-joran. Di tahun pertama gue mulai usaha waktu itu, untungnya nggak terlalu banyak. Buat apa? Buat ningkatin brand awareness ini. Tahun kedua udah gue mulai naik-naikin. Maksudnya udah gue mulai udah mulai nyari untung lah. Di tahun 2 sekarang berjalan, sekarang udah lumayan enak gitu loh. Udah banyak dikenal, siapa aja udah tahu gitu. Iya, termasuk lu mulai main di media sosial dengan promo-promo yang di sana. Iya, gitu kan? itu cara gue juga buat ningkatin brand awareness gitu. Gue masuk ke komunitas ada family gathering, lagi ada anniversary gitu, nasional. Gue jadi sponsor, gue bikin barang jadi door prize. Wih, barang Fortin nih bagus nih, gitu kan orang-orang. Nah, itu munculnya nama apa namanya? Fortin apa? Fortin Garage. Garage itu ada ceritanya nggak? Ada. Jadi gue abis lulus itu gue ketemu seorang lah, perempuan, sekarang jadi ya gue pacar gue sih. Ya, insya Allah masuk ke jenjang berikutnya gitu. Dia orang yang nemenin gue dari gue bobrok sampai sekarang tuh dia. Jadi Fortin itu ya gue ngerasain susahnya bareng dia gitu, kayak usaha gue keluar kota nyari-nyari ini itu, belajar ini itu sama dia juga. Jadi artinya apa sih? Fortin itu 14 sebenarnya, dari bahasa Inggrisnya 14 Fortin, cuma kan itu tanggal jadi gue ubahnya Fortin gitu. Iya. Lu kalau ini garasi. Oh, garasi Ya. Terus akhirnya ya akhirnya ya gue bikin nama itu, gue bikin dari tanggal jadi gue Fortin. Nah, lu kalau pengen tahu itu brand-brand ininya, produk-produknya di Instagram ya? Instagram apa? @14.garage. Garasi. Nah, itu lu IG doang atau apaan? Ada lu punya web nggak ke depannya? Ada website. Ada. Website ada, cuma website belum jadi banget lah. Website biasa, cuma gue ada marketplace juga sih. Kayak Bukalapak, Shopee, Tokopedia gitu. Oh, itu di mana? Namanya sama? 14.garage. Oh, nah ini udah lu ini belum? Udah betul. Udah lu jadiin brand. Nah, itu on proses, lama dan modalnya gede. Iya sih. Ya, jadi kan lama tuh ya. Kalau notaris kan lama, jadi ya udahlah. Jalan. SNI. Nah, ini SNI itu kayak gimana sih? Kalau buat bikin standar, satu ada kendala juga. Sebenarnya kalau bahan SNI, sebagian barang ada, sebagian enggak. Soalnya satu, gue kalau mau bikin SNI, biayanya mahal, 60 juta per 3 tahun. Lu bayangin, gue harus ngejual barang dengan harga berapa? Gue masa harus naikin harga barang gue gitu kan? Kasihan, pasarnya bisa hancur. Tapi nilai tapi produk yang ini mungkin dalam hal ini masih belum SNI. Kalau dari sisi tulisan kan, stempel. Tapi kalau dari segi kualitas gue bisa adu. Lo bawa helm SNI yang paling lo mahal, lo aduin deh, siapa yang pecah duluan. Oh, tuh buktiin. Jadi bukan masalah label, jadi tapi SNI kualitas bener-bener ini ada jaminan. Ada jaminan. SNI itu butuhannya cuma bukan tes kualitas doang, lo harus punya akta perusahaan, akta ini, akta itu, surat izin ini. Buat ngetes pun ada banyak tesnya. Setiap tes bayarnya mahal, prosesnya lama. Begitu, waduh, deh. Ya, seenggaknya birokrasi negara ini masih terlalu rumit masalahnya. Tapi ini udah mulai ada yang diincar diekspor nggak?
Ada yang Udah ada. Ya pasar itu udah ada, internasional juga ada. Udah ada. Udah ada banyak, lumayan banyak. Ya, kayak kita ada consumer di Cina, ke Brunei yang paling banyak, Brunei, Malaysia itu paling banyak. Oh, udah. Kadang udah. Los Angeles, kita sering ngirim-ngirim ke luar negeri. Oh gitu. Prosesnya gimana? Apa lu jualannya apa memang dia itu ngeliriknya di Instagram? Dia ngelirik biasanya dari Instagram. Oh dari Instagram, bukannya dari misalnya Etsy kan ada tuh, atau misalnya apa e-commerce Jadi luar. gue punya reseller juga, reseller orang luar gitu. Jadi dia kayak kontak gue, nih ada orderan dari sini-sini, yang gue kirim gitu. Oh gitu. Nah itu masalah itu yang gue bingung kan sekarang kendalanya adalah kita itu import ke luar tuh mahal atau betul. Ribet gitu kan. Betul. Oh, jadi harganya kita segini, harga misalnya 500.000, ternyata pas di up harganya lebih mahal shipping ke sananya. Emang gitu bang? Oh gitu. Kebanyakan sekarang itu yang beli barang gua, kalau impor harganya pasti lebih mahal shippingnya. Iya kan? Bener. Tuh mereka Tapi nggak mereka komen, nggak? Enggak, karena di sana nggak ada mungkin. Oh, Di sana nggak ada yang senang. begini ya. Iya, dia gimana pun juga. Termasuk murah lah gitu kan? Iya, dan termasuk murah. Walaupun sama di include shipping mungkin masih worth it tuh dibanding barang-barang mereka beli di sana gitu. Karena mungkin nggak ada juga. Kalaupun ada mungkin jarang banget. Nah bicara produk, ini yang pertama, seri pertama tuh yang mana? Ada nggak yang lu pertama kali yang bener-bener nggak ini ya? Ada ini barang ini. Oh ini? Ini yang bener-bener gua bikin pertama. Pertama model pertama ya? Jadi yang dilihat di sini itu sebenarnya masih kayak sampel doang. Ini belum pada finishing. Ini pada belum jadi. Ini belum jadi? Belum jadi. Jadi kita prosesnya gini bang. Ini kan cuma sampel batok doang nih. Oh. Jadi lo kayak pilih warna, tentuin aksesorisnya, ntar dikerjain 15 menit. Lo mau dibikin seperti apa, ntar udah jadi baru. Udah jadi tuh kayak yang sana maksudnya? Enggak? Kayak gitu tuh. Oh ini? Oh ini sebut yang udah jadi? Ini kolaborasi gue sih, ini hand drawing. Ada lukisannya. Ini yang disebut udah jadi? Iya maksudnya udah siap pakai gitu ya. Iya. Ini kan masih belum ada aksesorisnya. Iya, aksesoris itu nggak ada ininya, misalnya salah satunya. Kaca. Dan biasanya kan kadang kayak pinggir-pinggiran helm nih orang mau dibikin chrome atau apa, size-nya juga. Bukannya ribet tuh kalau misalnya custom kayak gitu? Namanya aja helm custom, masa nggak ada custom? Oh. Tapi nggak made by order juga sih, misalkan kalau made by order mahal jatuhnya, misalnya kayak bang, gue bikin kayak gini, ya nggak bisa. Satuan nggak bisa. Tapi ini dari berdasarkan desain, ini pasti akan semua sama kayak gini gitu kan? Ya, misalkan kayak barang ready stock nih, ya udah lo tinggal pilih aksesorisnya aja mau kayak gimana, ntar baru jadi gitu. Tapi yang kebanyakan di sini ini masih kayak 70% doang. Oh ini udah ini nih, keren nih, udah plat. Iya. Oh ini belum ada kan? Iya. Harusnya ada nanti. Iya, makanya orang kayak nentuin warna aja dulu deh, sisanya aksesorisnya lo milih belakangan. Oh gitu, dia datang ke sini ngapain? Pilih aja. Hah? Pilih aja, kan 15 menit kelar. Emang gue nggak tahu di dalam ada. Ada workshopnya. Oh. Ntar dibawa ke dalam di workshop. Gue nggak tahu. Oh gitu. Oh dia milih, misalnya nih gue beli ini, gue mau yang ini, ya udah. Terus yang lu mau kayak gimana? Gimana tuh kayak misalnya ada ini nih? Enggak. Bisa, cuma kalau kayak gitu kan lama. Ya nggak yang 15 menit gitu 15 menit paling kayak lu kayak milih aksesoris, misalkan kayak kaca, lo mau dibikin kaca kayak gimana? Lo mau kaca yang cembung kah? Mau kaca datar? Lo mau kaca dalam gitu, kayak yang di sana? Iya. Atau pinggirannya nih, lo mau ganti chrome biar makin elegan? Iya. Size-nya dibenerin, di fitting dulu. Baru ntar kita finishing. Ntar kan ini kayak catnya masih biasa nih, ntar kan kita coating. Di coating tuh kalau di mobil ya, atau motor otomotif, dia kayak ngasih proteksi cat gitu, kayak ada lapisan. Supaya nggak lecet. Udah gampang lecet. Terus kayak tahan air, tahan jamur. Tapi polos. Nggak ada stiker, nggak ada apa. Kalau ada stiker baru lu cuman bisa nentuin misalnya yang udah kayak gini nih. Beda lagi. Ini udah jadi yang udah kayak gitu. Betul. Oh yang dibilang custom itu yang udah bentuk kayak gini nih. Masih custom. Ini masih custom. Iya. Oh. Semuanya masih bisa di custom, masih bisa request lah buat request aksesoris. Nah barang yang paling murah. Paling murah. Yang model kayak gimana? Yang yang di atas satu iya, itu. Yang half face. Yang open face gitu lah. Itu berapaan tuh? Itu paling CB gua tuh. Itu berapaan? Itu paling sekitar 350 ribuan lah. Tuh 350 ribu. Cuma
kebanyakan sih orang ngambil yang full face. Full face itu rata-rata 430 sampai 500 ribuan. Full face nih yang kayak gini, Iya. gini. Iya. Nah dari segi kenyamanan ini apakah lu nyontoh atau kayak gimana ini? Yang kayak gini. Apanya tuh? Kan orang gua nggak tahu ini apa ini nyaman atau enggaknya. Gitu kan? Ya lu lu spekulasi untuk diri lu ya kan pertama lu. Ini apa emang udah pernah ada? Contoh-contoh kayak gini. Sebenarnya itu dulu pernah ada. Iya. Kayak gua tuh ngambil konsepnya gini, Bang. Gua ngambil ke konsep vintage tahun 70-an. Oh, 70-an. 70, 80, 90. Jadi biasanya itu helm-helm yang digunain tuh helm-helm balap kayak MotoGP zaman dulu. Iya. F1 zaman dulu atau rally zaman dulu. Nah, gue ngambil konsep dari situ. Ini gimana caranya masih cakep dipakai sekarang kan? Banyak kan rata-rata helm sekarang gitu ya, modelnya bulat gini udah gitu doang ya. Ya gue cari yang model-modelnya aneh. Model-model zaman dulu tuh ada. Gue jadiin referensi. Iya. Jadi kayak gue lahirkan kembali gitu. Model-model zaman dulu. Iya. Kayak model-model kebanyakan yang dilihat di sini itu model-model rally mobil tahun 80-an gitu. Iya sih kayak ininya ya. Cuma gue refresh lagi supaya bisa lebih kelihatan modern gitu. Yang paling laris? Paling laris nggak kelihatan. Paling laris ada di sini nih. Oh di balik sini. Iya. Gue ambil ya. Oh yang gaya kayak gini. Oh ini rata. Iya. Kenapa paling laris? Satu, rata-rata orang nggak mau nyari batok yang paling gede. Yang mode yang tapi nggak terlalu kecil juga. Sedang di kepala, jadi nggak kayak pentol korek badannya. Jadi pada saat dia ngaca tuh pas. Betul. Nggak ini ya. Dan ini aksesoris yang paling banyak pilihannya, jadi ini paling banyak dicari. Oh gitu. Itu berapa standarnya ini? Sama 430 sampai 500 ribu tergantung pilihan aksesorisnya. Gitu. Nah bicara ke depannya, ini udah 3 tahun berjalan. Kemungkinan itu lu baru punya store satu ya? Satu. Iya. Tapi, nah ini, gue ada pikiran buat kayak nge-expand, nambah store banyak. Iya. Tapi satu hal, ini insight aja ya, mungkin bisa jadi diskusi juga ya buat penonton gitu. Lo kalau mau besar usaha dengan cara nambah cabang, satu, harus punya manajemen yang bagus. Kedua, punya modal, punya resource, dan semuanya balik lagi ke duit. Nah kalau nggak punya duit, gimana cara ngembanginnya? Ini jadi pertanyaan gitu kan. Menurut gua ya jawabannya cari reseller, lo cari distributor. Jadi kita cuma nyediain barang, cari orang yang bisa ngedistribusin, lo kasih ke dia, biar dia yang ngurus manajemennya, yang ngurus apa sistemnya penjualannya. Iya, semacam itulah. Lu mau bisa open reseller. Iya, jadi kayak gimana cara gue pergede brand gue, tapi gue nggak punya banyak cabang, ya gue cari distributor aja yang mau distribusin barang-barang gue gitu. Oh iya, misalnya kalau misalnya sekarang nih, kalau lu sempat liput, lu sempat lihat di channel gue kan ada UMKM 913 tuh, Intense, ya kan? Kalau misalnya dia tertarik gitu kan, jadi dia datang sini. Nah hitung-hitungnya kayak gimana? Oke, gue taruh barang sana untuk sampel atau kayak gimana. Paling ujungnya yang udah jadi kali, nggak custom banget kali ya? Iya udah jadi pasti. Nah, yang udah biasanya by request, misalkan lo mau dibikin kayak gimana nih? Mau gini, jumlah berapa barang? Oke, gue bikinin. Gitu. Tapi kan lebih kayaknya, ya mungkin kalau gue lihat lebih enakan satu tapi store-nya gede dibandingin berapa cabang. Jadi orang datang. Iya. Gitu Kadang kan? orang juga suka bela-belain datang dari luar kota kemari atau kemana. Pernah ada suatu saat waktu itu dia orang dari Brunei lagi jalan-jalan ke Indonesia, yang nggak sekali 2 kali sih, datang kemari gitu, bela-belain. Padahal masih belum buka, dia udah nungguin depan lama banget. Gue sampai nggak enak sama dia juga kan. Datang dia langsung ngeborong kayak 6 barang, 10 barang gitu. Ya mumpung di sini dan dia megang aslinya, nggak bukan megang dari ngelihat image doang. Masalah gini. Kadang gue mikir, gue juga kan gue ngebayangin, gue pengen punya brand, gue walaupun gue nama brand gue ada, tapi gue pengen sesuatu yang kelihatannya ada ciri, dan lu udah mulai membuat ciri. Gue nggak tahu yang kompetitor awal lu itu adalah ada di Jakarta. Nah lu punya nih ciri satu di sini. Karena gue pernah ngerasain, gue pernah ke Bali tuh ngeliat Dagadu itu sebelum jam 9 antrinya panjang banget. Mereka tuh pengen.
Jadi jadi istilahnya yang itulah jadi sesuatu yang unik ciri khasnya. Suatu daerah. Dia tuh berani ngantri, ya itu dia menikmati itu. Nggak kesel, taruh aja gue nunggu cabang tempat lain. Soalnya kenapa? Gue ngeliat brand-brand yang lain yang udah mulai cabang-cabang itu akhirnya jadi biasa aja ya? Biasa aja. Nggak ada eksklusivitasnya gitu? Nggak ada. Mendingan gue capek-capek kesini, nungguin sini, udah ada. Tapi gue udah milih barang dan gue beli di aslinya, gitu kan. Ya pun kalaupun misalkan lo nggak mau datang kan bisa beli online. Kalau misalkan di situ nggak ada reseller yang jual gitu, ya beli online aja, kirim. Tapi setidak-tidaknya kan gue udah bisa mencolok di sini sekali. Nah, itu kan opsi kalau misalkan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tapi biasanya mereka kan ujung-ujungnya kalau udah mulai ketemu kedatang, gue udah tahu kualitasnya. Pada saat di online dia ngeliat image aja dia udah percaya. Itu. Terus apa ya? Setelah ini lu mau buka apaan lagi selain kita ngebahas aparel lu. Nah, selain helm ini kan lu lebih pertama di helm ya? Iya, pertama di helm. Akhirnya lu berpikir udah dah gue main ke aksesoris motor. Iya. Motor-motor custom. Nah, itu apaan aja? Lebih ke perlengkapan berkendara sih, kayak jaket, baju-baju, sarung tangan gitu. Ini sih sebenarnya udah dari awal karena emang gue bikin 14 cuma ya kali gue bikin helm doang. Oh iya. Ya ngapain kalau gitu, tanggung amat, sikat aja semuanya. Oh iya. Karena dalam satu ini lingkup. Iya. Bukan jadi, yang mencelak-mencelok. Iya, jadi orang bisa kesini dan nyari semuanya ada. Ini kebetulan barang-barangnya lagi agak banyak kosong, jadi pajangannya dikit. Oh, udah keluar, lu belum nyentok lagi? Sekarang masih proses lagi nih, belum keluar aja. Ini jaket ini berapa? Ini emang lu sengaja lu desain atau? Kalau ini apa? Pesanan. Baru prototype. Prototype? Ini prototype. Belum jadi. Prototype itu kayak sampel awal lah. Dan ini barangnya nanti bakal keluar sekitar bulan depan sih mungkin. Nah ini desainnya? Desainnya desain sendiri. Oh, desain sendiri? Desain sendiri. Kok biasanya kalau kayak gini ada ini kayak gini nih kali ini gue masuk akal gitu kan, lu jaket kulit tapi brand lu yang ditongolin, ya kan? Nah, kalau yang ini nggak ada gitu kan, nggak ada brand. Nah, gitu. Apa namanya? Sebenarnya nggak perlu ngasih ciri khas brand gede-gedean banget. Lu kayak bikin suatu suatu identitas. Nah, identitasnya ini nih. Born to be right. Oh ini be right itu kayak tagline loh. Ya, ini salah satu kayak identitas yang 14 buat. Kan harusnya born to ride atau born to pride. Jadi maksudnya pride itu kayak bangga, ride itu berkendara. Jadi makanya be ride. Ya ini identitas yang gue buat. Jadi walaupun nggak ada gambar 14 ya, seenggaknya ada ininya. Orang tuh udah bisa ngerti gitu loh. Oh ini tagline gue. Tagline gitu. Lu nih gitu. Jadi nggak perlu ada 14 garage-nya ya kan? Nggak perlu. Oh gitu. Tapi namanya juga ini kan masih prototype nih. Iya. Jadi belum jadi banget. Yang aslinya nanti ada sedikit berbeda desainnya. Ini apa? Anti air? Apa namanya? Iya. Windbreaker? Semacam windbreaker. Kalau ini kulit asli? Itu kulit asli. Nah kalau yang kayak gini nih udah stok? Kalau kulit itu biasanya custom karena fitting. Iya. Dan harganya mahal kan, jadi nggak di stok manual. Nah itu rata-rata berapa? Kalau yang kulit gini bisa 2 jutaan mungkin. 2 jutaan? Kalau kayak gini ya mungkin masih nantinya ya rencananya bakal dijual di 300 ribuan. Oh 300 ribuan. Kurang di 300. Terusnya kaos nih, ada kaos nih. Ini rata-rata berapa? Ini kalau kaos sih 100 ribuan lah. Harga ini harga ya? standar. Harga distro. Jeansnya ada juga. Enggak, ini jeans. Jeans apa ini? Itu brand lain. Oh, nitip. Kirain mau bikin juga? Enggak? Belum. Tapi kaos udah ada ya? Kaos. Ini model kaosnya. Oh, ini dia. Nih. Oh, ini tagline Pride juga ya. Tuh, model-modelnya ada yang putih juga. Ini apa bonus atau enggak? Pembelian lebih dapat ini enggak? Enggak dong. Kirain bikin apa? Gaya promonya. Kalau gua jualnya mahal ya mungkin. Cuman gua tetap jual supaya harga bisa murah. Nah, satu kali lu bikin misal beli satu ini, ya kan paketannya itu yang lu packagingnya kayak gimana sih? Box atau apa kayak gimana? Ada boxnya. Ada box. Mas ada lihat box packagingnya nggak? Mau ngeliat? Yang dikirim.
Oh kayak gitu. Nah ini barang-barang contoh yang bakal siap. dikirim online gitu. Siap ya, yang udah jadi. Oh iya nih. Ya, ini kan dalamnya ada tas helmnya. Oh bonusnya. Iya. Jadi bonusnya selain ini tas helmnya kayak gimana? Tas helmnya modelnya kayak spoonbone gitu, tas-tas Tapi jinjing. ada ini Ada dong. brand merek Ada tuh ya tas anti air lah. Anti air yang di debu gitu. Nah ini udah ada ini. Sini aja kelihatan juga nggak apa-apa, kan kelihatan ganteng. Oh iya, lu benar-benar total dong. Ya itu nggak makanya bukan. tujuannya buat branding. Dan Iya. kita ngasih ini apa namanya coating. Jadi kita free coating lifetime. Jadi lo kalau datang ke store lo mau free coating lagi ya bebas. Kan biasanya coating itu lumayan mahal ya di salon-salon Iya. mobil ya. Nah. Jadi lo bawa kesini aja gue gratis. Oh gitu. Kayak buat detailing kayak moles-moles gitu masih gratis. Garansinya ada nggak? Ya itu garansinya. Oh. Karena kalau dibilang garansi kayak repair gitu ya enggak. Enggak. Karena tujuannya Gue ini loh. ngejual dong. Kenapa? Tujuannya beli putus gitu. Gini, helm itu kan barang safety. Barang Iya. safety itu dirancang buat rusak, Iya. buat hancur. Oh iya. Ya kali dikasih garansi. Terus? Ya makanya brand-brand lain yang harga jual 4 juta, 3 juta pun nggak ada yang garansi kayak gitu. Tapi kalau lu servis coatingnya masih bisa. Iya, masih bisa. Jadi kalau misalnya lecet nih gini-gini, tapi kena pi gitu kan? Enggak. Selama itu brand gua ya. Oh, lu servis ke customer langganan itu kayak gitu. Ada nggak yang benar-benar langganan tiap ini datang dia 1-2 orang gitu kan? Nggak merhatiin sih bang, banyak. Nggak merhatiin. Banyak. Oh dia lagi nih beli. Gitu Banyak. kan? Biasanya sih gitu, misalkan kayak komunitas nih, satu beli, besoknya teman dia datang, ada aja gitu. Apa yang udah pernah di-brandingin ke komunitas yang kelihatannya dia tertarik sama lu itu yang kelihatan ini banyak. Harley itu kayak gitu. Gue nggak bisa, gue nggak tahu sih di komunitas mana juga kan bisa aja walaupun motornya misalkan Kawasaki apa gitu, misalkan W175, tapi bisa di komunitas bukan W175, komunitas motor campuran kan ada aja gitu. Tapi ini banyak sih, gue nggak terlalu merhatiin banget. Oh, iya. Nah, sekarang closing statement dah, buat motivasi lah selain ini. Atau lu ada yang pengen lu cerita lagi? Kalau ada silakan, mumpung di sini, ya kan? Ada mungkin sejarah yang lu pengen ini. Kadang gua suka ya mentok karena kita ngobrol, jadi kadang gua nggak ngeliat bahan lu. Udah kelar baru kepikiran. Nah, kayak gitu. Paling gini sih. Jadi terutama buat yang bikin inspiring pelajar ya, gue lebih condong karena nih gue baru alhamdulillah nih gue ketemu yang angkatan milenial banget, yang 2016 kan tuh masih anget-anget gitu kan. Nah itu. Mungkin dari gua ya, satu hal sih, lu jangan andaikan lu punya potensi suatu kelebihan gitu, kelebihan dalam diri lu nemuin passion gitu, lu passion di sini, tapi lu punya kekurangan di sini, lu jangan usah mikirin kekurangan lu sebagai suatu momok yang menakutkan buat lu, suatu momok yang nahan lu dari untuk mencapai sesuatu mimpi lu, tapi lu tarik itu kelebihan lu ungkit lagi, lu perbesar lagi, lu jadiin kelebihan lu sebagai senjata lu nanti buat menaikkan, untuk menjadikan jalan lu mencapai mimpi lu di situ. Jangan bertahan satu hal, jangan bertahan di lu kalau udah di zona nyaman mungkin ya. Kadang orang gini nih, gue di zona nyaman, malas ngapa-ngapain gitu kan. Makanya kata motivator ya, kalau kata motivator sih, lu jangan berada di zona nyaman, harus keluar dari zona nyaman. Sementara lu kalau keluar dari zona nyaman, ya lu kayak ikan langsung keluar dari air langsung kelepok-kelepok gitu, kayak sekarat. Karena lu nggak punya kemampuan. Tapi kalau lu dalam air, di zona nyaman lu, ya lu bisa bergerak bebas. Nah, gimana cara lu bisa bergerak bebas di zona nyaman lu? Ya lu perbesar aja zona nyaman lu ekspansi. Jadi lu nggak perlu keluar dari zona nyaman, tapi lu ekspansi lagi, lu perbesar ke arah yang positif lah harusnya lah. Gue ketawa tuh bukan ketawain ya, gue ketawa itu ketawain diri gue. Kenapa? Akhirnya gue belajar dari junior yang jauh dari gue, ya kan? Kenapa? Misalnya, anjir kok apa yang lo omongin apa yang itu ya ada di diri gue yang gue nggak bisa out of the box secara total, gitu.
Karena ya mungkin gue sama kayak lu, cuman mungkin karena pemikiran gue sekarang posisinya di zona nyaman tuh dalam artian kayak gini, faktor usia. Yang akhirnya gue nggak, aduh, itu ada keluarga. Itu yang salah satunya. Kayak ada istilah kata anak-anak zaman sekarang, bandel dulu, sukses belakangan, gitu kan. Jadi lu muda lu dihabisin buat bandel, tua lu buat sukses. Nah, yang lu bilang tadi faktor lu gimana bisa sukses kalau hidup lu di muda lu dihabisin buat bandel-bandel. Pemikiran gua lebih baik mati-matian di usia muda gua, di muda gua berdarah-darah, karena di usia tua gua udah gak punya tenaga. Di usia gua tinggal nikmatin hasil darah-darah gua yang sekarang. Tuh, jadi ngapain? Ya kan, ya gua bukannya, itu pilihan ya? Betul, jadi kalau apa yang kita obrolin ini, seenggaknya lu tahu, ya lu mikir. Tinggal lu mau milih mana, milih si A atau si B. Iya. Kan milih bandelin banyakin, ke depan tuanya lu nggak tahu. Iya, lu emang mau di usia tua lu nggak punya tenaga, masih usaha pusing dengan kerjaan segala macam. Iya sih, gue sih nggak mau. Di luar negeri ada target. Iya. Di luar yang gua dapat pelajaran di luar negeri, kita ngidupin anak itu katanya di Belanda itu hanya cuman di usia 20 tahun. Ya kan? Tuh anak udah ditendang tuh. Gue ngebiayain anak itu hanya umur 20 tahun. Ya, budaya mereka ya. Ya, tapi setelah itu gue punya tabungan dan gue nikmatin. Nikmatin bisa aja istilahnya dia akhirnya traveling atau apa. Tapi setelah di 20 tahun tuh anak, tapi nggak lu biayain hidup lu doang pendidikan, tapi lu nggak olah dia untuk jadi. Iya. Kalau misalnya itu lu lepas doang kan? Iya benar. Kalau misalnya ya kalau 20 tahun kita udah yakin 20 tahun dia udah bisa mandiri, ya udah gue lepas gitu. Nah, itu yang sedikitnya apa ya? Gue malu sebenarnya. Ada yang ya lu bayangin. Ya itu lu udah lulus sekitar dari 2016. Sekarang udah 5 tahun ya, 5 tahun dengan kondisi yang mungkin lu masih punya mimpi yang kita nggak tahu, mudah-mudahan aja setelah ini lu akan lebih besar lagi karena ngelihat dari pemikiran lu, oke, gitu kan. Sedangkan gua yang udah segini gitu kan, tuh kayaknya di belakang, aduh, panjang banget ya. Sebenarnya banyak sih yang lebih dari gua, pasti banyak banget, cuma nggak ke expose aja gitu. Ya, mudah-mudahan ada lagi. Kadang ironi juga gitu, kadang ngeliat teman-teman gue bisa seneng-seneng dan gue harus nyari duit di sini gitu kan. Itu emang kada suatu saat lu kayak ngiri gitu. Tapi lu balik lagi pikir positif. Toh mereka ya udah biarin mereka seneng-seneng sekarang. Siapa tahu dia kalau mereka di usia tua susah gimana, gue nggak mau. Nggak apa-apa gue mati-matian sekarang. Ini berdarah ya. Iya. Intinya lu jangan hilangin deh pikiran-pikiran negatif gitu, kalau gimana kalau gue gagal, gimana kalau gue rugi di sini, rugi di situ. Itu pikiran negatif itu emang sih bener banget, itu kayak ngesugestiin, yang ngedoktrin, ngesugestikan otak lu udah negatif dan tingkah laku lu negatif, apa yang lu kerjain negatif. Harus diberikan hal-hal yang positif gitu. Iya sih. Harus bikin positif supaya pekerjaan lu semua juga jadi positif, hasilnya baik. Iya terus? Dan intinya ya jangan takut gagal, takutlah kalau lu nggak punya waktu buat mendapatkan kesempatan itu. Yes. Biarlah coba gagal sukses belakangan. Kalau gagal sekali nggak masalah, gagal 2 kali baru lu salah, tandanya lu nggak belajar dari kesalahan yang saat itu. Pada saat-saatnya kita harus belajar. Betul. Dan belajar. Karena gagalan tuh menurut gue ya lumayan ini ya bukanlah gagal, bukan artinya lu gagal, tapi gagal itu pelajaran buat lu dapat kunciannya nih. Lu kalau sering gagal, kuncian lu banyak. Ini kuncian lu nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Iya. Itu emang pelajaran yang mahal sih gagalnya. Ntar dulu Mir, satu yang gue masih sedikitnya rada penasaran dan terasa di diri gue. Gue yang lu bilang tadi, gue masuk di era zona nyaman. Iya. Iya kan? Mau out of the box, gue mau bikin kayak lu, usaha. Di sisi lain, pas gue bikin usaha, gue itu tipikal yang belum bisa percaya. Iya.
ya kan? Apa yang lu rasain? Sama. Karena masalahnya kan duit sama konsep, Iya. ya kan? Nah pada saat gue bikin akhirnya gagal tuh, tapi gue nggak mau lepas yang ini, ya kan? Ibarat kata gue nyari di sini untuk ngisi yang sini, tapi banyak orang yang bilang kalau lu mau wirausaha, lu fokus, nggak bisa lu bekerja secara ini. Nah, mungkin karena posisi gue yang sudah mulai fase di sini ada keluarga, ya kan? Yang akhirnya pada saat gue mau total untuk berdarah-darah, lu nih lagi berdarah-darah nih, Bener. berdarah-darah, lu kerja malamnya, lu ngutak-ngutik atau hari Minggu, Sabtu Minggu, lu akhirnya ke hunting barang bahan atau apa. Yang akhirnya sekarang sih udah 2 tahun berjalan, lu udah mulai menikmati. Kenapa? Tinggal telepon, jalan semua kan. Yang lu pikirin kan modal yang akhirnya lu masih ada nih. Iya. Dari kerjaan tetap lu. Nah, yang mungkin gitu kan mereka butuhin, yang mungkin lu dari sisi pengalaman lu, gimana caranya bekerja tetap masih bertahan, tapi punya usaha yang mungkin ada mimpi seperti yang sekarang lu ingin. Ada yang lupa gue ceritain Apaan? tadi, mungkin kelupaan ya. Jadi cara gue itu ya satu, orang yang bener-bener gue percaya, gue harus gue ngasih delegasiin beberapa tanggung jawab ke orang-orang yang gue percaya gitu. Contohnya ya gue sekarang kan jalanin ini sama temen-temen gue yang dari dulu sama gue gitu, dari zaman STM yang udah sejalur ya, dan mereka bisa percaya, dan mereka yang gue guide, gue ajak buat maju bareng-bareng gitu. Yang kedua, buat yang tadi lo bilang masalah modal, ini dulu gue udah mikirin ini waktu gue belajar di asuransi, gue belajar tentang investasi. Nah jadi kalau usaha gini kan sesuatu aset yang bergerak ya, aset hidup, dan gue harus punya aset mati supaya suatu saat aset hidup gue goyang, ada aset mati yang bisa nyuntik lagi supaya aset hidup ini bisa naik lagi. Aset mati itu adalah pekerjaan tetap. Aset mati itu lebih kayak investasi, entah itu saham, entah itu ya contohnya kayak saham. Nah, sekarang lu mainnya ya, matinya tuh di mana? Gue punya ya saham sih. Oh lu punya saham? Oh jadi lu main ada main? Iya. Oh. Jadi itu kayak gue nabung mulu, misalkan gue nabung dari sisihin buat dari tabungan gue sekian persen buat selalu gue isi terus di dari investasiin kayak saham kah atau crowdfunding kah. Oh lu main di situ? Iya, gue ada di situ. Oh jadi dalam hal ini lu masih tetap nggak pincang dari sisi modal? Betul. Oh, jadi tetap ada tabungan lah suatu saat. Oh jadi walaupun misalnya istilahnya kayak ini kolaps pun tenang, ya kan? Masih ada. Iya masih ada harapan gue mau bangun lagi juga bisa. Walaupun lo harus ngatur saham lo juga supaya portofolio nggak merah. Oh gitu. Kan harus belajar lagi. Cuma satu hal, kalau misalkan mau bikin usaha, tipsnya ya yang tadi memperluas zona nyaman gimana? Ya usaha yang sesuai hobi lu, di mana lu kerja lu seneng, nggak kerja lu gak niat gitu loh. Kan lu kalau kerja yang nggak sesuai passion lu pasti kan kayak yang gimana ya, kayak nggak niat. Yang penting dapat gaji, ya kan. Iya. Tapi kalau udah seneng nih sama satu pekerjaan, ya lu dengan mudah untuk mengembangkan sesuatu pekerjaan lu. Gue hobi gue di motor, ya gue bikin usaha yang berhubungan dengan motor. Iya sih, tapi ada yang di sini gue nggak tahu, lu bisa mendoktrin, kan doktrin positif kan, teman-teman lu yang tadinya apaan sih lu apa sih gini, yang akhirnya mereka ngikut lu, ya kan, ayo bareng-bareng, lu bareng nih untuk tenaga doang, kalau untuk ini gue ada, misalnya kayak gitu kan, kadang ujungnya kan kayak gitu tuh, karena lu yang punya ide. Biasanya lu punya dana, lu cuma tinggal pekerja, lu yang ngerangkul. Caranya, ya lu harus punya role model. Role model itu, lu harus jadi leader. Leader itu memberikan contoh dulu. Jadi lu nggak jadi bos. Kalau bos kan nyuruh-nyuruh doang. Yang bawahan lu jadi bingung. Ngapain nih? Ini ngapain? Nah itu kan bos. Kalau leader, lu kayak nuntun mereka. Ayo jalan bareng-bareng dari sini. Ntar kita lewat sini. Gitu loh. Lu harus jadi contoh yang baik dulu, baru orang lain bisa ngikutin lu. Oh. Jadi intinya
Kalau lu mau lu mau ngajak orang baik, dari lu dulu. Iya sih. Start from yourself, then from the others. Ya benar. Jadi kalau lu mau nyuruh orang sholat, lu sholat dulu, baru lu nyuruh dia mulai enak. maghrib nih. Iya. Ada lagi nggak closing statementnya selain untuk nutupin? Paling ya satu lagi, jadiin beban hidup lu sebagai motivasi. Jangan jadiin beban itu sebagai sesuatu yang harus dihindarin. Jangan jadi beban sesuatu yang harus dihindarkan. Tapi lu tarik, lu belajar ngangkat itu beban supaya lu bisa adaptasi dan menjadikan beban itu jadi enteng ke depannya. Iya. Jadiin itu motivasi lu buat menjadi lebih baik lagi. Itu sih Pak. Nah, satu lagi yang gue pengen ini sekarang, kalau misalnya lu itu kan termasuk dalam hal ini Buduters ya, di sini adalah lu alumnus Budut Jalan Budi Tomo SMKN 1 Jakarta. Sekali-kali kalau misalnya gitu kan akhirnya ya, lu coba mengcustom satu gitu kan, mengcustom satu misalnya kayak gini lah gitu kan. Atau yang ambil lah yang murah gitu, yang model-model yang gaya-gaya nggak full face. Terusnya di sini lu tulisannya Budut, ya kan? Lu berani kayak gitu atau lu meminta request kayak misalnya gue punya brand gitu kan, gue kerja sama lu. Nah itu kalau kayak gitu minimal order? Nggak ada sih. Nggak ada. Kirain kalau misalnya gue minimal order. Cuma konsekuensinya sabar nunggu aja. Oh gitu. Oh, karena yang satuan kayak prioritasnya nggak terlalu gede kan, gue prioritas yang masal dulu. Ya, kalau misalnya dimasalin gitu kan, kalau gue mau main masalin gitu. Ya bisa aja. Itu kalau order ke lu tuh minimal masal itu berapa? Masih nggak ada minimal. Nggak ada minimal. Misalnya solusin atau apa, nggak ada? Ya boleh, masih gue kasih gitu pun. Oh, kayak gitu. Kadang kayak reseller cuma ngambil 5 biji, 4 biji masih. Nggak masalah. Nah, ada giveaway nggak? Nah, nanti kalau buat gua nih konten ini kali-kali aja. Nanti, jadi kan gua mau bikin produk lagi nih, produk apparel. Nah, ini masih ongoing production. Ya kemungkinan 1 bulan lah, karena lumayan banyak ntar produknya. Sekarang masih masa produksi dan masa desain dulu. Kalau itu udah jadi, ntar gua kasih produk deh. Iya. Situ. Biar sekalian. Ya, udah nanti. Kan launching produk baru seger tuh kan, refresh. Nah, iya. Itu bulan besok. Insya Allah, kalau nggak molor. Iya, nanti tayangnya pas lagi giveaway-nya aja. Ya, nggak ada lagi nih? Ayo. Apa? Nggak ada? Begitu aja sih. Ya udah, kita udah mau masuk maghrib. Ya. Di ajan juga. Ya, oke. Segitu aja. Seputar Buduters dan ngobrol bersama alumnus SMKN 1 Jakarta tahun 2016 dengan Amirul Yusuf yang memiliki usaha, selain dia bekerja juga memiliki usaha kayak custom apparel motor ya, aksesoris motor yang bertempat di mana nih? Di Google Maps aja 14 Garage Jakarta, daerah Hutan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Ya ntar gue titikin di video ini. Oke, semoga ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Semoga bermanfaat dan menjadikan inspirasi bagi para pendengar ataupun yang melihat channel ini. Salam Buduters.